Hello penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan seorang gadis muda cantik yang mencoba mempertahankan keperawanannya hingga ia menikah kelak. Di awal film kita diperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain di sebuah kolam renang mainan. Mereka berdua adalah adik dan kakak saudara tiri. Laki-laki ini bernama Brian dan yang perempuan bernama Dawn. Diketahui ternyata Brian tidak menyukai ibu dan adik tirinya ini. Namun karena ayahnya membutuhkan sosok seorang istri, dengan begitu Brian harus menerimanya dengan terpaksa. Sejak kecil Dawn diketahui sudah memiliki penyakit yang aneh. Ketika mereka sedang asik bermain air, Brian yang masih kecil julid kepada adik tirinya dengan memasukkan jari telunjuknya ke serabi lempit milik Dawn. Namun keanehan pun terjadi. Brian berteriak kesakitan, jari telunjuknya tiba-tiba berdarah. Ayahnya yang melihat hal itu pun kebingungan, dia tidak tahu kenapa tangan Brian berdarah. Singkat cerita, scene beralih beberapa tahun kemudian. Kini Dawn sudah mulai beranjak dewasa. Dia adalah gadis cantik dan pintar. Terlihat saat itu ia ikut bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama The Promise, sebuah organisasi yang sangat konsen terhadap keperawanan. Dawn sering menjadi pembicara dalam komunitas tersebut, organisasi yang harus memegang janji untuk tetap menjaga keperawanan sebelum menikah. Setelah acara rapat organisasi selesai, terlihat ia mengobrol dengan beberapa temannya. Ia menceritakan kalau ibunya sedang sakit di rumah. Lalu tiba-tiba seorang pria menghampirinya dari belakang, dan pria itu juga merupakan salah satu anggota dari komunitasnya. Mereka pun berkenalan, dan diketahui pria itu bernama Toby. Di saat mereka berkenalan, tatapan mereka sepertinya ada yang tak biasa. Oke, scene berlanjut ketika Dawn pulang dengan mengayuh sepedanya. Di rumah, Dawn langsung menghampiri ibunya yang sedang sakit. Tak lama ayah tirinya pun datang dengan memberikan minum dan obat untuk ibunya. Keesokan harinya, Dawn berangkat sekolah seperti biasanya. Ketika tiba di sekolah, banyak sekali cowok-cowok yang menggoda dan memandanginya. Gimana tidak, selain cantik, dia juga seorang gadis yang berprioritas menjaga keperawanannya. Dan saat pelajaran sedang dimulai, di sebuah buku itu ada sebuah gambar yang ditutup oleh sebuah stiker yang katanya gambar tidak bisa diperlihatkan karena gambar yang terlalu jelas, dan terlihat teman-temannya pun tidak memperdulikannya. Sepulang sekolah, Dawn dan teman-temannya pergi ke sebuah hutan. Di sana mereka melihat sebuah danau kecil yang sangat indah. Karena mereka tidak membawa baju ganti, mereka pun tidak bisa menikmati kesegaran air danau tersebut. Di sana mereka cuma ngobrol sambil memandangi air yang ada di danau tersebut. Dawn dan Toby pun semakin menjadi lebih dekat. Di situ Dawn berkata kepada Toby kalau dia akan menjaga keperawanannya sampai dia menikah kelak. Begitu juga dengan Toby yang ternyata dia masih berjaga. Toby cuma bilang kalau sekitar 1,5 tahun yang lalu dia hampir melakukan kesalahan. Terlihat Dawn juga kaget mendengar pengakuan dari Toby. Malam harinya terlihat Dawn yang sedang berbaring di kamarnya, sementara di luar hujan sangat deras sedang berlangsung. Dawn yang kedinginan di kamarnya, tiba-tiba sedikit demi sedikit dia menarik selimutnya ke bawah, dengan perlahan sambil dia membayangkan sosok Toby di hadapannya. Dan ketika dia mulai menikmati dan mulai memasukkan tangannya ke lubang lempit miliknya, bayangan hewan pun muncul di pikirannya dan langsung menghentikannya. Dawn pun langsung sadar, ia harus menjaga keperawanannya. Keesokan harinya terlihat Brian bersama seorang gadis di kamarnya. Brian yang kini menjadi seorang pria gabut, ia sering membawa wanita ke kamarnya. Sementara itu Dawn sedang tengah sibuk dengan bukunya di kamar. Percakapan mereka pun terdengar oleh Dawn, di mana Brian yang berkata kalau ia suka dengan pantatnya. Dan percakapan itu pun semakin lebih mengasihkan ketika pacar Brian mulai merengek kesakitan. Tapi enak. Keesokan harinya tiba-tiba Dawn sudah ada di danau. Kemudian ia pun menelepon Toby dan memintanya untuk datang. Toby datang dengan wajahnya yang terlihat panik. Sementara Dawn hanya tersenyum melihat Toby datang. Kemudian Dawn berkata kalau ia membawa baju ganti renang miliknya. Sepertinya dia ingin mengajak Toby untuk berenang di sana. Mereka pun akhirnya mengganti baju di sebuah pohon yang besar di tepian danau. Dengan baju renang miliknya, Dawn terlihat sangat seksi. Toby yang melihat dia tercengang dan memujinya. Dawn pun mulai terjun ke danau, kemudian disusul oleh Toby yang terlihat masih keheranan melihat bentuk tubuh Dawn yang sangat seksi. Sambil memegang sebuah ayunan, mereka berdua mulai berpelukan. Toby yang mulai tak terkendali, dia diingatkan Dawn untuk tetap menjaga prioritas mereka.
Daun yang kedinginan kemudian dia naik ke dalam gua, sementara Toby dengan gaya buaya daratnya, ia berkata kalau ia juga kedinginan dan langsung menyusul Daun. Dinginnya air danau ditambah tubuh Daun yang sangat seksi membuat Toby tak bisa menahan diri. Dia mulai memeluk dan mencium Daun, dan terlihat Daun pun juga mulai menikmatinya. Dan di saat Toby mulai memegang serabi lempit milik Daun, lagi-lagi Daun mengingatkan Toby, lalu mengajak Toby untuk pergi dari tempat tersebut. Toby yang sudah terlanjur ingin, akhirnya dia mulai melakukan dengan cara paksa sampai-sampai kepala Daun membentur dinding gua dan membuatnya pingsan. Bukannya kasihan atau panik, tapi Toby melihat itu dengan sebuah kesempatan. Dia mulai memandangi tubuh Daun yang pingsan dengan nakal dan mulai merabanya. Dan ketika Toby mulai memasukkan rudal lembek miliknya, dia langsung berteriak kesakitan. Dan yang mulai tersadar, dia menjerit melihat rudal milik Toby yang terpotong. Dia benar-benar shock atas kejadian itu. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat tersebut dan berusaha tidak melihat potongan rudal milik Toby yang tergeletak. Sesampai di rumah, Dawn langsung membersihkan dirinya. Dia masih tidak bisa melupakan kejadian apa yang barusan dia alami, sambil membayangkan sesuatu yang biasa dia alami di saat dia lagi sakne. Keesokan harinya, Dawn harus mengisi acara di komunitasnya. Terlihat sudah banyak sekali anggota komunitas yang menunggunya di bawah panggung. Namun atas kejadian kemarin membuatnya merasa melanggar prioritas, padahal semua anggota komunitas sudah menganggapnya sebagai leader dari mereka. Di atas panggung ia pun menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, namun semuanya sudah terlanjur dan Dawn pun harus meninggalkan apa yang sudah ia jaga selama ini. Nampak rasa kecewa terlihat pada semua anggota komunitasnya. Singkat cerita, dia kemudian kembali datang ke danau dan di sana masih tampak mobil Toby yang masih terparkir. Ia pun kemudian mencoba mengecek ke dalam gua di mana saat ia terakhir bersama Toby. Dan dia juga melihat potongan rudal milik Toby yang masih ada, bahkan sudah dikerumuni serangga. Dawn merasa jijik ketakutan, sambil berteriak dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Dia pun lantas pergi ke suatu tempat yang tinggi di atas danau tersebut. Bukan untuk bunuh diri, namun dengan penyesalannya, ia kemudian membuang cincin kesuciannya. Singkat cerita, sesampai di rumah, Dawn kemudian mencoba membuka stiker yang ada di bukunya saat itu. Ternyata di balik stiker itu ada sebuah gambar yang mengarah seperti yang dialaminya. Setelah melihat semua itu, Dawn mencari tahu tentang penyakitnya. Ia langsung pergi ke dokter. Awalnya dokter menanyakan apakah Dawn pernah melakukan mantap-mantap, dan jawaban Dawn adalah iya. Ia mengakuinya. Dokter itu pun kemudian mengecek kelenturan serabi lempit milik Dawn. Terlihat tangannya ia baluri dengan jeli dan kemudian dimasukkan ke dalam serabi lempit milik Dawn. Dawn yang merasa ketakutan berusaha menahan rasa sakit di lubang serabi lempit miliknya. Sambil berkata milik Dawn sangat rapat, dokter itu terus memasukkan jarinya hingga Dawn tak kuasa menahan sakitnya hingga ia berteriak. Karena kenakalannya, dokter itu harus kehilangan jari-jari tangannya. Dan dengan rasa ketakutan, Dawn pun berlari meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, polisi dan tim mencari keberadaan Toby di hutan. Dawn menyaksikan jasad Toby yang akhirnya ditemukan di dalam danau. Dokter yang melakukan visum di rumah sakit, di mana ia merasa bingung dengan sesuatu yang ditemukan menempel di rudal milik Toby. Dawn pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, ia pun kaget melihat ibunya yang sudah tergeletak dan tidak bernapas lagi. Sambil menangis, ia pun datang ke tempat seorang pria yang dulu pernah menyukainya. Pria itu bernama Miku. Dawn bercerita tentang semua masalah yang dia alami. Miku pun menyuruhnya untuk tenang dan menyuruhnya untuk mandi agar dia bisa sedikit melupakan masalahnya. Sementara Dawn mandi, Miku menyiapkan minuman untuk acara kencan mereka. Selepas Dawn mandi, dia ingin berpamitan karena dia harus ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pada ibunya. Tapi Miku melarangnya dan menyuruhnya untuk istirahat sebentar agar dia lebih tenang. Miku pun kemudian memberikan minuman untuk Dawn, dan Dawn yang juga mulai terbawa suasana mulai membalas ciuman dari Miku. Dan ketika Miku memasang alat pengaman, Dawn berusaha untuk mengingatkan Miku akan apa yang terjadi pada rudalnya. Miku pun berusaha meyakinkan Dawn untuk tenang dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dan malam itu pun mereka berhasil melakukan adegan mantap-mantap dengan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya terlihat Dawn yang akan pergi ke kantor polisi. Tapi lagi-lagi Miku berusaha untuk menghentikannya dan membujuknya untuk melakukannya sekali lagi. Mereka pun akhirnya melakukan adegan mantap-mantap. Di tengah mereka melakukan adegan mantap-mantap, tiba-tiba Miku ditelepon oleh temannya.
Di situ Miku bilang kepada temannya kalau dia sudah berhasil mendapatkan daun. Daun yang mendengar dan tahu kalau Miku sengaja membuat taruhan dengan temannya, sontak dia merasa kesal. Sambil menunjukkan wajah kesalnya, tiba-tiba Miku langsung menjerit kesakitan. Daun pun kemudian meninggalkannya dan pulang. Singkat cerita, sesampai di rumah, ia kemudian merias dirinya dan berpakaian seksi lalu pergi ke kamar kakak tirinya, yaitu Brian, dengan tujuan membalaskan dendamnya. Di dalam kamar kemudian dia menggoda kakak tirinya. Brian yang melihat keindahan tubuh daun langsung menunggangi tubuh daun. Awalnya daun menunjukkan wajah kenikmatannya, tapi tiba-tiba tatapannya beralih tajam. Brian pun langsung berteriak kesakitan. Dan potongan rudal milik Brian pun dikasihkan ke anjing miliknya. Dan di akhir film terlihat daun dengan mengayuh sepedanya pergi jauh dari rumahnya. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.